Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Sebelum memulai pembahasan pada kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nana Aminah dengan NIM 2310118220003. Hai, perkenalkan nama saya Silma Najwa dengan NIM 2310118220031. Perkenalkan, nama saya Fenia Franti Manda Prapeswari dengan NIM 2310118220030. Faiza Ajura dengan NIM 2310118320001. Kami berempat merupakan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi pada video kali ini. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Karim MSI dan Bapak Jainul Arifin MPD. Pada video ini, kami akan mengulas materi matematika pada awal peradaban manusia 1, Papirus Rin, aritmatika Mesir kuno. Jadi pembahasan ini akan diawali dengan latar belakang yang munculnya matematika yang berawal dari kebutuhan praktis manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti pertanian, perdagangan, dan administrasi. Selanjutnya, kami akan membahas Papirus Rin sebagai salah satu bukti tertulis penting yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep aritmatika dan geometri telah diterapkan oleh masyarakat Mesir kuno. Materi kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai aritmatika Mesir kuno, meliputi sistem bilangan, metode perkalian dan pembagian, serta penggunaan tabel pecahan satuan yang menjadi ciri khas perhitungan matematika pada masa tersebut. Terakhir, kami akan mengulas berbagai aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari bangsa Mesir kuno yang seperti di bidang pertanian, konstruksi bangunan, perdagangan, administrasi, serta penentuan kalender dan kegiatan keagamaan. Melalui pembahasan ini diharapkan dapat terlihat bahwa matematika tidak hanya berkembang sebagai ilmu hitung, tetapi juga berperan penting dalam membangun dan menjaga keberlangsungan suatu peradaban. Untuk pembahasan lebih lanjut, materi akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Selamat menyimak. Nah, sekarang kita masuk ke papirus matematika Mesir kuno. Banyak sejarawan awal berasumsi bahwa puncak perkembangan matematika itu berasal dari tradisi Yunani klasik. Tapi sebenarnya bangsa Yunani sendiri mengakui bahwa sumber ilmu hitung dan ukur ini jauh lebih tua, yaitu berakar dari peradaban Mesir kuno dan Babilonia. Bahkan pernyataan ini didukung oleh filsuf Aristoteles dalam bukunya yang mencatat bahwa matematika berasal dari Mesir karena kaum pendeta di sana mempunyai waktu yang lebih luang untuk mendalaminya secara serius. Sebagai peradaban yang bergantung penuh pada sungai Nil, mereka dihadapkan pada tantangan tahunan, yaitu banjir. Walaupun banjir menyuburkan tanah mereka, tapi ini juga menghanyutkan batas-batas pertanian mereka. Nah, kebutuhan inilah yang secara langsung melahirkan cikal bakal geometri, atau yang biasa kita kenal juga ilmu ukur, di mana prinsip-prinsip sederhana itu diaplikasikan untuk menentukan luas lahan dan volume penyimpanan hasil panen. Selain itu, aritmatika menjadi krusial dalam administrasi negara, mulai dari perhitungan transaksi perdagangan, bunga pinjaman, pendapatan gaji, hingga pengumpulan pajak. Jendela utama kita untuk mengintip kehebatan matematika mereka ialah Papirus Rin. Nah, naskah kuno ini merupakan salinan dari dokumen yang lebih tua dari dinasti ke-12, yaitu sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, yang ditulis oleh seorang juru tulis bernama Ahmes pada sekitar tahun 1650 sebelum Masehi. Nah, papirus ini sendiri ialah buku panduan komprehensif yang memuat sekitar 85 soal dan penyelesaian yang mengajarkan konsep dasar seperti operasi matematika, penggunaan pengecahan satuan, perhitungan luas bidang datar, dan volume bank ruang. Dengan adanya penemuan papirus Rin ini, yang sebagian besarnya tersimpan di British Museum, hal ini menegaskan bahwa matematika Mesir kuno memiliki dasar teoritis yang terstruktur. Nah, meskipun dokumen-dokumen penting seperti papirus Rin telah ditemukan, namun pengetahuan kita tentang warisan Mesir kuno sempat terhenti selama ribuan tahun. Kenapa? Hal ini sangat mendasar, karena pada saat itu ilmuwan tidak bisa membaca tulisan hieroglif mereka. Setelahnya terdapat penemuan yang menjadi kunci yang membuka seluruh peradaban ini menjadi peristiwa paling monumental, yaitu penemuan batu Rosetta. Secara tidak sengaja, lempengan granodiorit hitam ini ditemukan pada 15 Juli 1799 oleh Letnan Pierre Francois Boucard, yaitu seorang perwira dalam pasukan Napoleon di delta Sungai Nil. Nah, keunikan batu Rosetta ini terletak pada 3 panel tulisan yang terpahat di permukaannya, yang memuat teks deskripsi kerajaan yang sama dalam 3 aksara berbeda, yaitu dalam bahasa hieroglif Mesir kuno, dalam bahasa demotik, dan yang paling penting dalam bahasa Yunani kuno, yang dimana bahasa Yunani kuno ini masih dapat dibaca oleh para ilmuwan pada saat itu. Adapun tokoh kunci dalam pemecahan kode hieroglif ini ialah Jean-Francois Champollion dari Prancis. Setelah bertahun-tahun beliau melakukan penelitian, akhirnya pada tahun 1822, Champollion berhasil menguraikan hieroglif secara menyeluruh. Melalui perbandingan simbol fonetik hieroglif tersebut dengan kata-kata Yunani, Champollion berhasil menghubungkan simbol dengan bunyi keberhasilan tersebut. Tentu saja, keberhasilan peradaban Mesir kuno dalam membangun dan mengelola negara tidak akan mungkin terjadi tanpa fondasi aritmatika yang kuat. Fondasi ini ialah sistem bilangan desimal aditif mereka, yang setelah mereka gunakan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi saya akan menjelaskan sistem bilangan Mesir. Sistem bilangan Mesir itu dia berupa kelipatan 10 dan terdapat 7 jenis. Nah, sistem bilangan Mesir itu yang pertama ada satuan. Kalau satuan itu dia lambangnya kayak satu garis lurus, sedangkan kalau puluhan, angka 10, itu dia bentuknya seperti huruf N yang melengkung.
Kalau dia ratusan, itu bentuknya seperti spiral. Terus kalau untuk ribuan, dia diwakilkan oleh simbol teratai, bunga teratai. Terus kalau puluhan ribuan, itu diwakilkan dengan simbol jari menunjuk. Terus ada yang ratusan ribuan disimbolkan dengan bentuk katak atau berudu. Sedangkan yang terakhir, jutaan itu simbol seperti orang yang mengangkat tangan. Selain itu, tapi di balik dari kelebihannya itu, sistem bilangan Mesir juga memiliki kekurangan, yang mana bilangan ini itu tanpa nol dan juga tanpa nilai tempat, sehingga itu menimbulkan kebingungan apabila terdapat beberapa angka yang banyak. Misalnya dengan contoh kalau tadi kita menghitung 3.500, berarti kalau 3.500 berarti 3 dikalikan 1000 dengan berarti 3 bunga teratai dan juga 5 kali 100 dengan 5 jumlah spiral. Selain itu, sistem bilangan Mesir yang berupa puluhan itu juga sebagai bukti bahwa pada bangsa Mesir kuno itu sudah memiliki pemikiran untuk bagaimana cara mewakilkan sebuah angka dan juga untuk membantu para papirus-papirus seperti papirus Rhind yang terkenal. Setelah itu, pada bangsa Mesir kuno juga ada namanya metode kali bagi. Pada metode kali ada dua perhitungan. Yang pertama metode penggandaan 12 dan metode penggandaan 35. Kalau metode penggandaan 12 itu angkanya digandakan lalu di dalam kelipatan kedua. Semisal 1 penggandaan 12-nya adalah 12 dan 2 penggandanya 24, lalu 4 penggandanya adalah 48, seterusnya hingga 8 penggandanya adalah 96. Lalu bagaimana pada bangsa Mesir kuno ingin menghitung angka yang tidak ada dalam kelipatan tersebut? Semisal angka 13, maka bangsa Mesir kuno akan menggunakan angka 8, 4 dan 1 yang mana jika dijumlahkan itu nilainya 13. Sehingga 8, 4, 1 jika digandakan 12 maka 96 ditambah 48 ditambah 12. Nah, itu hasilnya sama dengan 13 dikali 12. Selanjutnya metode kali dengan penggandaan yang 35. Penggandaan 35 ini sistemnya sama seperti dengan penggandaan 12. Cuman perbedaannya adalah sistem penggandaan 35 ini dia mengalihkan penggandaan 35 dari 1 sampai 8. Dimulai 1 itu 35, 2 70 hingga 8 kali 35. Nah, lalu bagaimana semisal bangsa Mesir kuno ingin mengalih angka yang tidak ada dalam range 1 sampai 8, semisal 11. Angka 11 didapatkan dari 8 tambah 2 tambah 1, yang mana 8 kali 35 ditambah 2 kali 35 dan 1 kali 35. Nah, cara ini sangat amat efektif hanya dengan mengandalkan tabel 1 sampai 8 tersebut tanpa harus mengalihkan angka yang seutuhnya. Dari perhitungan penggandaan 12 dan 35 ini menunjukkan bahwa kalau bangsa Mesir kuno itu sudah menguasai penjumlahan berulang pada zaman yang seperti itu. Lalu juga perhitungan ini tuh berfungsi untuk menghitung upah, luas lahan, dan kebutuhan bahan bangunan lainnya. Selain itu, selain metode perkalian ini, metode pembagi itu dipandang juga sebagai kebalikan dari perkalian. Sehingga kalau misalnya pada bangsa Mesir kuno sudah menguasai penggandaan metode kali ini, maka bangsa Mesir kuno juga bisa mendiscover bagaimana cara untuk pembagian dengan cara kebalikan dari si perkalian tersebut dengan cara pengurangan yang berulang. Ya, selanjutnya saya akan membahas di mana itu salah satu ciri khas dari matematika Mesir kuno, yaitu pecahan satuan, di mana pecahan satuan ini sangat berbeda dari pecahan modern yang kita gunakan pada saat ini. Jadi pecahan satuan adalah pecahan yang berbentuk 1/n, dengan n merupakan bilangan bulat positif seperti 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Nah, jadi setiap pecahan yang bukan pecahan satuan itu akan diuraikan menjadi penjumlahan beberapa pecahan satuan yang berbeda. Misalnya, seperti 8/15, itu nantinya akan dibuat menjadi penjumlahan 1 per berapa dan 1 per n begitu. Nah, sistem ini yaitu tabel pecahan 2n, yaitu cara yang menguraikan pecahan dengan pembilang 2 itu menjadi pecahan satuan, yang dimana awalnya itu 2 per n, nantinya akan menjadi 1 per x ditambah 1 per y, seperti itu. Jadi contohnya itu misalnya pecahan 2/5 itu nantinya tidak akan ditulis sebagai pecahan tunggal, tetapi akan diuraikan menjadi 1/3 ditambah 1/5. Sebagai contoh, itu jika seorang juru tulis itu harus membagi 2 roti kepada 5 orang, maka setiap orang itu akan menerima 1/3 roti dan 1/15 roti. Yang metode ini membuat pembagian menjadi lebih adil dan transparan meskipun tanpa alat ukur modern. Dengan cara ini, bangsa Mesir kuno itu menunjukkan kemampuan dekomposisi bilangan yang sangat logis dan sistematis. Penggunaan pecahan satuan ini juga berkaitan erat dengan konsep keadilan sosial. Para juru tulis Mesir menggunakan tabel ini untuk mencegah kesalahan perhitungan dalam pembagian hasil panen, upah pekerja, dan bahan bangunan. Dengan demikian, matematika itu berfungsi tidak hanya sebagai alat hitung, tetapi juga sebagai instrumen moral dan administratif. Oke, selanjutnya kita akan membahas aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, matematika di Mesir kuno berkembang dari kehidupan sehari-hari, yang dimana ilmu digunakan itu untuk pertanian, pembangunan, dan perdagangan, hingga kegiatan keagamaan, sehingga berperan penting dalam menjaga keteraturan masyarakat. Nah, jadi yang pertama itu ada di pertanian dan perekonomian. Sungai Nil itu memberi kesuburan, tetapi banjir tahunan yang dimana sudah dijelaskan dari teman saya sebelumnya, itu sering menghilangkan batas lahan. Oleh karena itu, superior Mesir itu mengukur ulang tanah menggunakan tali dan prinsip geometri. Matematika juga digunakan untuk membagi hasil panen dan pajak secara adil dengan sistem pecahan satuan yang sudah dijelaskan pada sebelumnya.
Nah, lalu yang berikutnya yaitu arsitektur dan konstruksi, yang dimana itu pembangunan piramida menunjukkan penerapan matematika tingkat tinggi. Jadi bangsa Mesir kuno itu menghitung volume batu dan menentukan kemiringan piramida menggunakan konsep seket atau perbandingan alas dan tinggi. Jadi proporsi yang tepat mencerminkan keseimbangan teknis dan makna spiritual. Lalu ada administrasi dan perdagangan. Nah, dalam administrasi dan perdagangan ini, juru tulis itu mencatat transaksi upah dan pajak dengan angka hieratik, yaitu perhitungan harga dan pembayaran sebagian dilakukan menggunakan pecahan satuan sehingga transaksi berlangsung adil dan akurat. Lalu yang terakhir yaitu astronomi, kalender, dan agama. Jadi bangsa Mesir itu memiliki kalender 365 hari yang disusun berdasarkan pengamatan bintang Sirius. Perhitungan ini juga digunakan untuk menentukan musim tanam dan waktu ritual keagamaan. Jadi matematika itu berperan dalam menentukan orientasi kuil dan piramida terhadap matahari dan bintang. Nah, dengan demikian matematika Mesir kuno itu bukan hanya alat hitung, tetapi fondasi penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakatnya. Penerapan yang konsisten dan terstruktur inilah yang menjadikan matematika Mesir sebagai salah satu tonggak awal perkembangan matematika dunia. Jadi kesimpulannya adalah matematika Mesir kuno berkembang dari kebutuhan praktis dalam pertanian, administrasi, dan konstruksi. Mereka menciptakan sistem bilangan aditif, metode perkalian dan pembagian yang efisien, serta pecahan satuan yang unik. Melalui dokumen seperti Papyrus Wright terlihat bahwa konsep matematika digunakan dalam berbagai aktivitas penting, seperti pengukuran lahan, distribusi panen, dan pembangunan piramida. Sistem ini menjadi dasar bagi perkembangan dokumentasi yang rapi. Bangsa Mesir kuno menunjukkan bahwa matematika adalah alat penting untuk membangun peradaban yang tertata dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.